Om Swastiastu, selamat datang teman-teman guru SMA Negeri 6 Denpasar. Saya sebagai panitia mencoba membantu memberikan ketentuan dan bagian-bagian apa saja yang diperlukan dalam Google Form nanti pada soal kita di penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Oke, berdasarkan chat yang dikirim dari sekretaris panitia, maka bisa dilihat ketentuan dan bagian-bagian apa saja yang ada dalam formulir, yaitu bagian sini ya. Yang pertama terkait kop soal yang digunakan sesuai dengan yang di-share pada grup guru, yaitu pada ketentuan yang ada di chat, yaitu dikasih link sama sekretaris kita Bapak Chandra, bisa dibuka. Nah, nanti tinggal download saja menggunakan ini ya. Nah, nanti kop soal inilah yang akan digunakan pada kop soal penilaian akhir semester kita. Oke, kita mulai dari untuk membuat Google Form, maka kita harus masuk pada email kita terlebih dahulu. Setelah kita sudah masuk ke email, baru kita buka Google Drive untuk membuat Google Formnya. Kita cari Google Drive. Nah, yang pertama kita lakukan di sini yaitu di Drive saya bisa dicari. Nah, ini Google Formulir. Oke, berdasarkan kop yang dikirim, kita gunakan kop ya, bisa dicari pada bagian tema, pilih gambar, kita unggah ya, kita cari sudah download tadi di download kop SMA Negeri 6 Denpasar. Selesai. Selanjutnya formulirnya diberikan judul penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Kita copy saja, kita letakkan di form kita paste di sini. Kemudian deskripsi formulir bisa diisi tentang keterangan soal ya, mata pelajaran, kelas, program, hari, tanggal, dan waktu. Kita copy saja, kita pastekan di sini. Jadi tinggal diisi nanti, dirapikan ya. Nah, selanjutnya identitas isian, nama lengkap siswa, kelas, nomor absen siswa, token password, berarti wajib diisi token ya. Oke, di sini berarti kita ambil jawaban singkat, ditulis saja nama lengkap, berarti jawaban singkat sudah, wajib diisi ya, wajib diisi. Kemudian berikutnya tambah lagi kelas, berdasarkan tunjuk dari sekretaris disuruh drop down, kita gunakan, berarti kita cari drop down di Google formulirnya, drop down. Oke, tinggal diisi. Kalau memang kelas 12 tinggal ketik 12 IPA 1, 13 IPA 2, IPA 3, dan seterusnya nanti ya, tinggal ditulis ya drop down. Dan jangan lupa ditentang wajib diisi. Kemudian selanjutnya yaitu nomor absen siswa, juga drop down ya, berarti ini kita copy saja, sudah drop down. Ini berarti nomor absen, tinggal diganti ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, untuk berikutnya yaitu membuat token atau password soal. Silahkan caranya, tinggal ditambahkan setelah buat nomor absen ya, tinggal ditambahkan, kita buat bagian yang baru, tinggal ketik token atau password. Kita gunakan ya jawaban singkat, kemudian wajib diisi, ada tanda titik 3 ya, diklik di sana ya, kita gunakan validasi respon. Nah, di sini akan muncul, bisa berupa angka nanti token atau passwordnya, atau bisa teks. Saya pilih teks, misalkan saya ketik di sini R-nya. Nah, di sini ada teks kesalahan khusus, misalkan kalau mereka salah memasukkan password, tinggal diketik token yang kalian masukkan salah. Berikutnya yaitu pada bagian kedua. Oke, ini bagian pertama ya, ini bagian cover depan. Bagian kedua berarti kita buat bagian baru, tinggal klik ini ya, tambahkan bagian. Nah, di sini
ini sudah masuk ke bagian yang kedua. Pada bagian 2 berisikan soal yang harus dijawab siswa. Oke, silakan dibuat soalnya. Tidak usah diisi nomor soal dan urutan opsi jawaban yang bisa dipilih siswa. Contoh, tidak berisi nomor soal 1, 2, 3, tidak berisi urutan opsi A, B, C, D, E. Jadi hal ini kita tujukan dari panitia agar mereka meminimalisir kerjasama yang ada terjadi antara siswa kita. Oke, pada bagian kedua ini di atasnya ada bagian tanpa judul. Ini bisa kita tulis penilaian akhir semester tahun pelajaran 2020-2021. Oke, di bawah ini deskripsi opsional bisa menjelaskan mata pelajaran, misalkan fisika. Terus berikutnya baru kita mulai memberikan soal. Biasanya kita buat pilihan ganda ya, pilihan ganda. Tinggal di copy atau diketik di sini soalnya. Silakan kalau memang ada gambar tinggal ditambahkan di sini gambarnya. Mau diunggah, cari nanti filenya ya. Oke, selanjutnya untuk melakukan settingan agar kita bisa memberikan kunci jawaban dan memberikan settingan pada soal-soal berikutnya. Sesuai dengan arahan dari Bapak Chandra, yaitu pada Google Form umum yang ditandai centang hanya batasi ke 1 tangkapan. Jadi kita setting soalnya, kita ambil di bagian kiri ini ya, setelan atau setting, nanti tinggal masuk ke sini, kita batasi 1 tangkapan. Kemudian untuk presentasi misalkan ini untuk mengurut pertanyaan ya, jadi soal kita akan diacak, tinggal dicentang aja acak urutan pertanyaan. Jadi ini bisa meminimalisir kerjasama yang dilakukan oleh siswa kita. Kemudian pesan konfirmasi ini biasanya setelah mengerjakan soal diketik seperti ini, jawaban Anda telah diproses. Terima kasih telah mengikuti penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Terus kemudian di bagian kuis, jadikan ini sebagai kuis. Ingat ya, ini harus dijadikan sebagai kuis karena agar bisa kita memberikan kunci jawaban dan mempermudah kita melakukan penilaian nantinya. Oke, pada bagian kuis ini nilainya nanti jangan langsung segera setelah setiap pengiriman langsung keluar nilai, kita klik nanti saja ya. Kemudian responden dapat melihat, diklik aja, dicentang pertanyaan yang tidak terjawab sehingga siswa nanti bisa mengetahui tidak bisa mengirim sebelum pertanyaan tersebut selesai dijawab semuanya. Kemudian klik simpan. Nah, berikutnya karena sudah disetel dengan kuis, jadi kita bisa memberi kunci jawaban. Poinnya berapa tergantung dari guru masing-masing, boleh diisi 1. Kalau memang soalnya 40, berarti kalau benar semua nilai totalnya 40. Tinggal dipilih kunci jawabannya yang mana, baru selesai. Contoh berikutnya yaitu mengacak urutan opsi, berarti contohnya seperti ini. Oh ya, setiap soal kita itu harus diklik wajib diisi ya, wajib diisi. Kemudian berikutnya untuk mengacak urutan ini tinggal diklik tanda titik 3 di pojok kanan bawah, cari acak urutan opsi. Oke, sudah diacak, berarti kalau soal diacak di setelan ini, kalau optionnya bisa diacak di setelan di bawah ini. Oke, ketentuan berikutnya Google Form soal diisi dengan form limiter. Kalau memang tidak bisa menginstal form limiter, silahkan setting waktu akhir pengerjaan soal secara manual. Silahkan nanti diatur saja, ditutup aja responnya. Kalau secara manual berarti nanti direspon, diklik direspon, ini ditutup aja manual, tidak menerima tanggapan. Oke, tidak masalah. Kalau ingin secara otomatis gunakan form limiter. Oke, kita menerima tanggapan. Form limiter bisa diambil dari sini, dari add-on, dari form limiter, set limit. Nah, kemudian muncul form limiter seperti ini. Tinggal kita pilih limit tipenya, date and time. Nah, di sini tinggal klik saja kapan waktu ujiannya. Anggap misalkan 19 November 2020 select time. Nah, select time ini adalah ketika waktunya sudah selesai. Jadi cuma ada satu waktu aja, waktu mulainya tidak ada. Kita atur waktu selesainya pukul berapa. Misalkan fisika dari jam 9 sampai jam 11. Kita atur berarti jam 11 selesai. Tinggal diklik 11 AM setting.
Jadi setelah jam 11 dia akan tertutup sendiri. Tinggal di save and enable. Oke, kalau sudah tersimpan, berarti home limiter sudah berjalan. Berikutnya, ketentuan berikutnya yaitu pada saat pelaksanaan tes, mohon agar guru maupun pembuat Google Form soal yang dilaksanakan penilaiannya agar tetap memantau proses. Jadi pada saat mapelnya berjalan, dibantu teman-teman juga dibantu memantau untuk prosesnya, sehingga memudahkan nanti koordinasi agar ketika terjadi kendala kita bisa dengan cepat menyelesaikannya. Kemudian yang terakhir, apabila ada hal-hal yang belum jelas, silahkan hubungi Bapak Ketua Panitia kita, yaitu Bapak Gudade. Oke, demikian ketentuan dan bagian-bagian soal yang wajib ada di Google Form pada penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Akhir kata, saya haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.